Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial linear order tinggi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas materi tentang PD linear homogen, tentang teorinya, dan penyelesaian menggunakan reduksi order. Dalam kesempatan ini kita akan membahas subbab tentang PD linear homogen dengan koefisien konstan. Oke, berikut bentuk umum dari PD homogen dengan koefisien konstan. Jadi kalau di sebelumnya PD homogen biasa itu koefisien dari turunan ini dia boleh berupa fungsi. Jadi A0x, A1x sampai ANX. Nah, tapi untuk PD homogen koefisien konstan, nah koefisien ini berupa konstanta real, yaitu misalkan A0, A1 dan seterusnya sampai AN. Maka bentuk umum PD homogen dengan koefisien konstan adalah A0 dny dx pangkat n plus A1 dn-1 per dx pangkat min 1 plus dan seterusnya sampai an-1 dy dx plus any sama dengan 0 dengan A1, A2 dan seterusnya sampai an konstanta real. Oke, sekarang bagaimana solusi dari persamaan 21 ini? Kalau kita perhatikan bahwa untuk mencari solusi persamaan diferensial 21 diperlukan suatu fungsi dengan sifat turunan pangkat ke K, fungsi tadi dx pangkat K sama dengan cfx. Apakah ada fungsi dengan sifat seperti itu? Oke, coba kita lihat persamaan kita ini ya. Ini itu kan sebenarnya dia cuma turunan ya, turunan yang di depannya itu ada konstanta, ya kan? Ini turunan, ini fungsinya nanti kita turunkan tingkat ke n-1, turunan pertama sama ini y. Nah, terus ini di depannya ini konstanta gitu ya. Konstanta misalkan 1 2 min 3 min 4 ini konstanta. Berarti fungsi yang memenuhi ini adalah fungsi yang kalau diturunkan ke n, diturunkan n-1, diturunkan pertama, sampai tidak diturunkan fungsinya tadi harusnya bentuknya sama. Gitu. Karena nanti kalau dijumlah kita kalikan dengan konstanta-konstantnya tadi, hasilnya harus sama dengan 0. Nah, ada nggak fungsi yang sifatnya seperti itu? Diturunkan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempatnya, sampai turunan ke n, dan fungsi dia itu sendiri turunannya bentuknya sama gitu ya. Cuma berbeda di konstantanya sini. Nah, ada tidak fungsi seperti itu? Yang turunan pertama sampai turunan ke n-nya itu sama? Nah, ada, yaitu fungsi eksponensial, yaitu misalkan y sama dengan e pangkat mx, dengan m adalah konstanta. Ya kan? Kalau kita punya e pangkat x itu mau diturunkan pertama, turunan kedua sampai turunan ke n-nya sama, dia tetap e pangkat x. Nah, maka e pangkat x itu kita tebak dia merupakan solusi dari persamaan diferensial 21. Nah, tugas kita sekarang bagaimana menentukan M ini ya. Jadi kalau M ini harus dia ada apa? Harus ada M ini harus kita cari supaya nanti kalau dia dijumlahkan ini hasilnya sama dengan 0. Nah, tugas kita bagaimana menentukan konstanta M tersebut. Misalkan y e pangkat mx adalah solusi persamaan diferensial 21 dengan suatu konstanta m tertentu. Dengan mensubstitusikan y sama dengan e pangkat mx, yaitu dy dx-nya berarti m e pangkat mx, d kuadrat y dx kuadrat berarti m kuadrat e pangkat mx, sampai d pangkat ny dx pangkat n sama dengan m pangkat n e pangkat mx.
Ya kan, kalau kita punya E pangkat X, berarti turunan pertama ya M kali E pangkat X. Turunan keduanya berarti M kali M, jadi M kuadrat E pangkat X. Turunan tingkat ke N-nya berarti nanti M pangkat N E pangkat X. Selanjutnya ini kita substitusikan ke persamaan diferensial kita yang 21 tadi, gitu ya. Maka dapat A0, nah ini tadi kan persamaan kita tadi A0 turunan pangkat N, ya kan, turunan pangkat N, terus turunan pangkat N-1, sampai di sini fungsinya. Kita substitusikan ke situ ya. Maka ini A0 turunan pangkat N-nya itu M pangkat N E pangkat MX, ditambah A1, nah, terus turunan pangkat N-1 berarti M pangkat N-1, E pangkat MX, dan seterusnya sampai nanti turunan pertamanya berarti AN-1 M E pangkat MX. Nah ini fungsi Y-nya yang tidak diturunkan. AN E pangkat MX sama dengan 0. Selanjutnya E pangkat MX itu bisa kita keluarkan. Ya ini karena sama E pangkat MX semua. E pangkat MX kita keluarkan, berarti E pangkat MX dikali A0 M pangkat N, A1 pangkat MN-1, AN-1 M, ditambah AN sama dengan 0. Jelas bahwa E pangkat MX itu tidak sama dengan 0. Jadi E pangkat MX itu kan tidak mungkin sama dengan 0. Maka diperoleh, nah haruslah berarti kalau ini tidak sama dengan 0, berarti yang polinomial ini dia harus yang sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan A0M pangkat N ditambah A1 M pangkat N-1 dan seterusnya sampai AN ini harus sama dengan 0. Nah, persamaan dua-dua inilah disebut persamaan karakteristik persamaan diferensial 21. Ya sudah gitu ya, kalau kita sudah dapat membentuk polinomial ini kan nanti bisa kita selesaikan gitu. Kita cari nilai M-nya. Kita cari M-nya misalkan pakai Horner gitu, karena ini kan polinomial berderajat N gitu ya. Nah, kalau nanti M-nya itu sudah ketemu, ya sudah berarti tinggal kita substitusikan ke PD kita, maka solusi kita terpenuhi atau kita peroleh. Ya, ini tadi disebut persamaan karakteristik. Jadi solusi persamaan diferensial 21 adalah Y sama dengan E pangkat MX. Dengan M adalah solusi dari persamaan karakteristik persamaan diferensial 22. Jadi solusinya nanti berarti ya tinggal E pangkat MX dengan M itu apa? M itu solusi dari persamaan 22 atau persamaan karakteristik. Oke, ini saya tekankan kembali tentang persamaan karakteristik, itu menyusunnya sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau kita lihat, ini jadi A0 M pangkat N, A1 M pangkat N-1, dan seterusnya sampai AN. Ini kalau kita kembalikan ke PD kita, sebenarnya tinggal mengganti turunannya tadi dengan M. Ya kan? Jadi tinggal A0 M pangkat N, A1 M pangkat N-1, berarti ini A1 A N-1 M ditambah A, ini ANM. Gitu ya. Jadi tinggal kita ganti saja, ini dia tadi dengan M pangkat N, ini M pangkat N-1, ini M, nah, dari sini ini cuma AN ya, di sini cuma AN, sama dengan 0. Nah, ini persamaan karakteristik ini sangat penting nanti untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan koefisien konstan, kita harus bentuk persamaan karakteristiknya dan kita cari akar-akarnya. Oke, persamaan karakteristik ini dia berupa polinomial berderajat N. Nah, kalau kita punya polinomial, itu apakah pasti ada solusinya, gitu ya? Apakah solusinya itu pasti real? Apakah solusinya itu selalu berbeda dari sebanyak n tadi? Apakah dia selalu berbeda? Atau bisa juga ada yang sama? Nah, maka solusi dari persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan itu nanti juga beragam. Nah, nanti ada 3 kasus. Kita lihat kasus yang pertama, yaitu jika akar-akar persamaan karakteristiknya itu real berbeda. Nah, jadi misalkan kita punya polinom berderajat n, kita peroleh sebanyak n solusi, yaitu yang berbeda, n solusi atau n akar yang berbeda. Oke, misalkan persamaan karakteristik 22 mempunyai n akar real berbeda. Maka E pangkat M1X
E pangkat M2X dan seterusnya sampai E pangkat MNX adalah N solusi persamaan diferensial 21. Lebih lanjut, N solusi tersebut dapat dibuktikan bebas linier dengan melihat Wronskiannya. Sehingga kombinasi linier N solusi tersebut adalah solusi umumnya. Nah, ingat di teori tentang PD linear homogen itu bahwa solusi umum itu adalah kombinasi linier dari solusi yang saling bebas linier. Nah, ini dapat dibuktikan nanti bahwa kombinasi liniernya itu bebas linier karena Wronskiannya tidak sama dengan 0. Oke, maka muncul teorema, ini solusi umumnya. Diberikan persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan, yaitu persamaan 21, jika persamaan karakteristik 22 mempunyai n akar real berbeda, yaitu M1, M2, sampai Mn, maka solusi umum persamaan diferensial 21 adalah Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X ditambah dan seterusnya sampai CNE pangkat MNX. Nah, ini solusi umum dari persamaan diferensial linear homogen, yaitu dengan akar-akar persamaan karakteristiknya real berbeda. Jadi tinggal kita susun aja C1E pangkat M1X, C2E pangkat M2X, sampai nanti CNE pangkat MNX. Karena tadi kita punya sebanyak N akar real yang berbeda. Oke, kita ke contoh. Misalkan kita punya polinomial D pangkat 3Y, dx pangkat 3, min 2D kuadrat Y, dx kuadrat, min 5D, dx plus 6Y sama dengan 0. Oke, nanti ini bisa kalian cari solusi persamaan karakteristiknya. Itu berarti M pangkat 3, min 2M kuadrat, min 5M plus 6 sama dengan 0. Nah, ini misalkan kalian boleh nih pakai Horner gitu ya. Kalau polinom derajat 3, boleh kalian cari menggunakan Horner ini. Kita dapat akar-akarnya, ini bisa kita faktorkan jadi M-1, M plus 2, dan M3. Maka akar-akarnya M1 sama dengan 1, M2 sama dengan min 2, dan M3 sama dengan 3. Jelas ini 3 akar real yang berbeda. Maka solusi umumnya sangat mudah, yaitu tinggal C1E pangkat X. Nah, ini tadi kan MX ya, C1MX, M-nya tadi 1. C1E pangkat X, terus C2 pangkat M2-nya, min 2X, C3E pangkat 3X. Dengan C1, C2, C3 sembarang konstanta. Oke, itu ya. Jadi sangat mudah jika kita memiliki akar real yang berbeda. Tinggal kita susun. Nah, dalam hal ini kalau di contoh 24, karena kita punya 3 akar real berbeda, 1, min 2, dan 3, maka solusi umumnya C1E pangkat X, C2E pangkat min 2X, dan C3E pangkat 3X yang seluruhnya dijumlah. Itu merupakan solusi umumnya. Oke, sekarang kita ke kasus selanjutnya bahwa akar-akar persamaan karakteristik itu real dan ada yang berulang. Nah, ini kalau kita punya polinomial, bisa jadi dia polinomialnya tadi berulang gitu ya. Misalkan kita ada polinom derajat n, nah ternyata tidak seluruhnya n-nya itu dia berbeda gitu ya. Misalkan dari n tadi itu ada sebanyak m yang sama. Oke, kita ke kasus dulu ya. Jadi sebelum ke teoremanya, kita ke kasus. Misalkan kita punya d kuadrat y dx kuadrat min 2 dy dx plus 1 sama plus y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya berarti m kuadrat min 2m plus 1 sama dengan 0. Oke, kalau kita cari akarnya berarti gimana? Nah, ini difaktorkan ya. Faktornya apa? M min 1 dan m min 1. Ya kan? M min 1, m min 1. Berarti akarnya ada 2. Yaitu 1 dan 1. M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Solusi persamaan 25 yang bersesuaian dengan akar M1 sama dengan 1 E pangkat X. Ya kan? Kalau M1-nya kan 1, berarti solusinya nanti jadi E pangkat X. Demikian pula solusi persamaan 25 yang bersesuaian dengan M2, yaitu 1 sama dengan E pangkat X. M2-nya kan juga 1, gitu ya. Maka M2-nya sama dengan 1, maka E pangkat X juga.
Berarti solusi umumnya apa? Solusi umumnya kita susun berarti C1E pangkat X plus C2E pangkat X. Yaitu sama dengan C1 plus C2 dikurung dikali E pangkat X. Nah, yang jadi masalah ternyata kombinasi linear dari dua buah solusi yang kita bentuk ini, yaitu C1 E pangkat X, C2 E pangkat X itu bukan merupakan solusi umum atau solusi persamaan diferensial 25. Nah, ternyata ini bukan merupakan solusinya gitu. Nah, terus bagaimana kalau ini itu bukan solusinya gitu ya, bukan solusi umumnya? Maka karena itu perlu dicari persamaan diferensial 25 selain E pangkat X. Nah, ternyata ini tadi bukan solusi umumnya. Sebenarnya bisa kita buktikan ya nanti ternyata Wronskian dari E pangkat X dan E pangkat X itu dia tidak sama dengan atau nanti sama dengan 0. Ya, nanti bisa kalian buktikan nih. Syarat membentuk solusi umum itu kan sebenarnya solusi yang disusun itu harus dua buah solusi yang bebas linear. Nah, nanti dapat kalian buktikan Wronskian dari E pangkat X dan E pangkat X itu dia sama dengan 0. Maka itu tidak bebas linear, maka tidak bisa kita susun sebagai solusi umumnya. Karena itu kita perlu mencari solusi dari persamaan diferensial 25 itu selain E pangkat X. Apakah ada ya solusi dari selain E pangkat X? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang reduksi order ya. Reduksi order itu kita harus memiliki satu buah solusi. Dari satu buah solusi itu bisa kita buat mencari solusi yang lainnya. Kalau kita punya PD order 2 ya, punya PD order 2, kita punya satu buah solusi, maka nanti kita bisa menemukan solusi dari PD itu yang lainnya. Nah, maka nanti ini dengan menggunakan reduksi order, nah jadi dengan reduksi order bahwa solusinya udah diketahui E pangkat X, kita dapat menemukan solusi yang lainnya, yaitu XE pangkat X. Oke, nanti bisa buat kalian latihan ya, coba kalian cari dari sini. Ada solusinya itu E pangkat X, kalian gunakan reduksi order, nah maka nanti ketemu solusi yang lainnya X, E pangkat X. Oke, dapat dibuktikan bahwa E pangkat X dengan X E pangkat X itu menggunakan Wronskian, dia itu bebas linear. Nah, nanti bisa dibuktikan bahwa dua buah solusi ini bebas linear menggunakan Wronskiannya. Wronskiannya tidak sama dengan 0. Jadi diperoleh solusi umum persamaan diferensial 25 yaitu C1E pangkat X dan C2XE pangkat X. Atau bisa kita tuliskan jadi C1 plus C2X dikali E pangkat X. Nah, inilah solusi umum dari persamaan 25. Oke, maka muncullah teorema. Diberikan persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan, jika persamaan karakteristik mempunyai akar real M berulang, ya, ada sebanyak M berulang, sebanyak K kali, nah, berulangnya sebanyak K kali, maka bagian solusi umum persamaan diferensial 21 yang berkorespondensi dengan akar M adalah C1 plus C2X plus C3X kuadrat dan seterusnya sampai CKX pangkat K-1 dikali E pangkat MX. Nah, jadi kalau tadi kan contohnya dia baru berulang 2 kali ya. Kalau berulang 2 kali di sini berarti C1 plus C2X. Nanti kalau berulangnya 3 kali, maka jadi C1 plus C2X plus C3X kuadrat. Nanti kalau berulangnya itu 4 kali ya, berarti C1 plus C2X plus C3X kuadrat plus C4X pangkat 3. Kalau dia berulangnya sebanyak K kali, berarti ya C1 plus C2X plus C3X kuadrat dan seterusnya sampai CK. X pangkat K-1 terus nanti dikalikan dengan E pangkat MX. Oke, ini teoremanya. Nah, catatan lagi bahwa bagaimana kalau dari polinomial persamaan karakteristik kita itu ada yang sama, ya, sebanyak K dan sisanya itu berlainan.
Sebagai penjelasan teorema tersebut, misalkan suatu persamaan diferensial linear homogen orde n dengan koefisien konstan memiliki persamaan karakteristik real, yaitu M1 sama dengan M2 dan seterusnya sampai MK. Nah, itu dia sama, akarnya itu sebesar M, dan N-K akar lainnya real berbeda. Maka solusi umum PD tersebut adalah, nah ini Y sama dengan, ini yang bagian berulangnya, C1 plus C2X plus C3X kuadrat dan seterusnya sampai CKX pangkat K-1 dikali E pangkat MX. Nah ini yang bagian berulangnya. N-K-nya itu tidak berulang. Ya, kalau tidak berulang ya berarti tinggal biasa, tinggal CK plus 1 E pangkat M, K plus 1 X dan seterusnya sampai nanti sebanyak yang ke N, CN E pangkat MNX. Oke, sebagai catatan, kemarin sudah kita bahas sebenarnya di teori tentang PD linear homogen. Kalau kita punya polinomial atau punya persamaan diferensial linear homogen orde ke n, maka pasti ada terdapat n solusi yang saling bebas linear. Nah, ingat lagi itu teorema itu. Maka kalau kita punya polinomial berderajat n dalam hal ini, ada sebanyak K yang sama, ya, K yang sama berarti sisanya pasti sebanyak N-K yang berlainan. Nah, itu karena ada jaminan bahwa kalau PD linear homogen orde N, itu pasti terdapat N solusi yang bebas linear. Oke, ini ya diperhatikan solusi umum untuk yang PD linear homogen dengan akar-akarnya real dan ada yang sama. Contoh, D pangkat 3Y dx pangkat 3 min 4D kuadrat Y dx kuadrat min 3D Y dx plus 18Y sama dengan 0. Persamaan karakteristik yang bersesuaian dengan persamaan diferensial 28 adalah M pangkat 3 min 4M kuadrat min 3M plus 18 sama dengan 0. Nah, kalian bisa cari pakai Horner misalkan. Maka ini bisa difaktorkan jadi M min 3, M min 3, dan M plus 2. Maka ada dua buah solusi yang berulang, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan 3. Sedangkan M3-nya sama dengan min 2. Oke, tinggal kita gunakan teorema kita tadi, maka solusi umumnya tinggal Y sama dengan C1 plus C2X, E pangkat 3X. Nah, karena ini yang berulang itu kan 3. Ditambah dengan C3 E pangkat min 2X dengan C1, C2, dan C3 sembarang konstanta. Oke, jelas ya. Untuk PD linear homogen dengan koefisien konstan, kalau akar-akarnya ada yang berulang. Oke, sekarang yang ketiga, itu kalau ada persamaan diferensial, ya akar-akar karakteristiknya mempunyai akar kompleks atau akarnya berarti tidak real. Oke, tidak real atau kompleks itu biasanya kita tuliskan ke dalam bilangan kompleks yaitu A plus IB. Selanjutnya ditinjau jika akar-akar persamaan karakteristik dua-dua mempunyai akar kompleks yaitu A plus IB. Karena koefisien persamaan karakteristik semuanya real, maka A min IB juga merupakan akar dua-dua. Nah ini ada jaminan ya, karena akar-akar dari persamaan karakteristik itu real, maka kalau AIB itu muncul, akarnya itu AIB muncul, dijamin pasti A min IB itu juga muncul. Selain itu, misalkan A plus IB itu tidak muncul berulang, maka A min IB juga tidak muncul berulang. Ya, jadi kalau A plus IB itu ada, maka A min IB juga ada. Kalau A plus IB nanti berulang, A min IB-nya juga pasti berulang. Maka solusi umumnya yaitu K1 E pangkat A plus IBX ditambah K2 E pangkat A min IBX. Nah, dengan K1, K2 sembarang konstanta. Ya udah, ini kan kita punya dua akar yang berbeda ya. Berarti tinggal kita bentuk aja. K1 E pangkat A plus IBX dan K2 E pangkat A min IBX.
Oke, selanjutnya dengan menggunakan rumus Euler, yaitu E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, jadi sebenarnya kita sudah punya solusi umumnya, yaitu tadi K1 E pangkat dan plus K2 E pangkat. Nah, tapi kita ingin mengubah ke bentuk yang lainnya, yaitu kita gunakan rumus Euler bahwa E pangkat IB, I theta itu nanti bisa kita ubah jadi cos theta plus I sin theta. Oke, coba kita jabarkan ini. Kita punya persamaan ini. Ini kalau kita jabarkan jadi apa? Kalau tambah itu dia sama aja kali ya, maka jadi K1 E pangkat AX, ya kan? Dikali sama E pangkat IBX. Ditambah K2 E pangkat AX dikali E pangkat min IBX. Nah, yang mau kita ubah ini bentuk ini nanti akan kita ubah ya. Nah, ini akan kita ubah menggunakan rumus Euler bahwa cos I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Oke, maka ini bisa kita bentuk. Ini karena ada A pangkat, ini ada A pangkat AX ya. Ini ada A pangkat AX, maka A pangkat AX-nya boleh saya keluarkan. Maka A pangkat AX, E pangkat AX. E pangkat AX. Oke, gitu. Lalu yang ini K1, masih ada K1. Nah, terus E pangkat IBX itu kita ubah menggunakan ini cos theta plus I sin theta ya. Maka ini bisa kita tulis jadi cos BX ya. Cos BX plus I sin BX. Oke. Jadi ini kan kalau ini kan tetanya dalam hal ini theta kita itu BX gitu ya. Maka cos BX plus I sin BX. Oke, terus ditambah sama K2. Nah, ini K2 E pangkat min IBX. Nah, berarti kalau di sini tempat kita theta itu min BX ya, theta kita itu min BX. Maka jadi cos min BX ditambah I sin min BX ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita jabarkan. E pangkat AX. Ini kita kali ke dalam ya. A1 cos BX ditambah K1 I sin BX. Nah, cos min theta itu sama dengan cos theta ya. Makanya jadi plus K2 cos BX. Nah, sin min theta itu sama dengan min sin theta. Makanya jadi min I sin BX ya. Oke, kita peroleh E pangkat AX gitu ya. E pangkat AX. Kita kumpulkan sekarang. Kita kumpulkan yang ada cos sama yang ada sinnya. Maka ini jadi yang kalau cos berarti sisanya apa? K1 plus K2 ya. Cos BX ditambah kalau yang sin itu K1 I sin BX sama min I sin BX. Maka ini I-nya boleh saya keluarkan. Ini berarti K1 min K2, maaf ini kurang K2 ya, K2. Ini berarti K1 min K2. Oke, ini sin BX. Oke, berarti kita tinggal ganti. Ini misalkan ini kita ganti sama konstanta C gitu ya. C1 dan C2. Kita dapat solusi umum kita yaitu E pangkat AX. Ini C1 cos theta. Ya kan?
ditambah sama C2 sin theta. Sin Bx ya. Cos Bx plus C2 sin Bx. Oke, itu ya. Jadi ini tadi tinggal kita misalkan sebagai C1, ini kita misalkan C2. Oke, diperoleh ya. Bahwa kalau kita punya akar-akar kompleks, yaitu A plus IB, maka pasti muncul akar kompleks yang lainnya itu A min IBX. Nah, maka solusi kita yaitu E pangkat AX. Nah, ini ya. A itu bagian realnya, nih A itu bagian realnya. E pangkat AX C1 cos BX. Nah, BX itu koefisien IB-nya. IB, B-nya ini jadi cos BX ditambah C2 sin BX. Nah, ini sudah dituliskan solusinya ya. E pangkat AX C1 sin BX plus C2 cos BX. Dengan C1 itu sama dengan I K1 min K2 dan C2 sama dengan K1 plus K2. Diperhatikan baik-baik, ini rumus untuk PD linear homogen yang akar-akar persamaan karakteristiknya itu akarnya kompleks. Oke, maka muncul teoremanya di sini. Diberikan persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan, jika persamaan karakteristiknya mempunyai akar kompleks yang saling konjugate, yaitu A plus IB dan A min IB, yang muncul tidak berulang, maka bagian solusi umum persamaan diferensial 21 yang berkorespondensi dengan akar tersebut adalah Y sama dengan E pangkat AX C1 sin Bx plus C2 cos Bx. Dengan C1, C2 adalah sembarang konstanta. Ini ya, jadi kalau akar kompleksnya tadi tidak berulang. Selanjutnya, jika persamaan karakteristik dua-dua mempunyai akar kompleks AIB dan A min IB yang masing-masing berulang sebanyak K kali, maka bagian solusi umum persamaan diferensial 21 yang berkorespondensi dengan akar-akar tersebut adalah, nah, kalau ini tadi tidak ada yang berulang. Nah, sekarang bagaimana kalau akar konjugat ini dia ada berulang, berulangnya sebanyak K kali. Nah, maka sebenarnya tinggal kita ganti koefisien C1 ini, ya C1. C1 ini kita ganti dengan C1 plus C2X dan seterusnya sampai CK X pangkat K-1. Nah, ini karena ada sebanyak K yang berulang, maka ini bukan hanya C1 sampai ditambah sampai CK, tapi ini ada X, terus di sini sampai nanti X pangkat K-1. Nah, ini yang sinnya. Yang cosnya juga seperti itu. Ini C2. C2 itu kita ganti dengan C1, K plus 1. Nah, CK plus. Jadi melanjutkan ke sini ya. Melanjutkan ke sini tadi ini sudah ada sebanyak K, maka ini terus melanjutkan yaitu CK plus 1 plus CK plus 2X dan seterusnya sampai C2K X pangkat K-1 cos BX dengan C1, C2 sampai CK adalah sembarang konstanta. Oke, kita ulangi. Jadi kalau kita punya akar kompleks yang saling berkonjugate yaitu A plus IB dan A min IB tadi berulang sebanyak K kali, maka solusi umumnya Y sama dengan E pangkat AX C1 plus C2X plus C3 sampai CK X pangkat K-1 dikali sama sin BX ditambah C K plus 1 plus CK plus 2X dan seterusnya sampai C2K X pangkat K-1 cos BX dengan C1, C2 dan sampai C2K. Berarti nanti konstannya ada sebanyak 2K ya. C2K adalah sembarang konstanta. Oke, jelas ya, diperhatikan baik-baik ini untuk teorema pada akar-akarnya itu kompleks. Oke, kita berikan contohnya.
kita punya PD linear orde 4, D pangkat 4 Y dx pangkat 4 min 3 D pangkat 3 Y dx pangkat 3 min 2 D kuadrat Y dx kuadrat plus 2 D Y dx plus 12 sama dengan 0. Oke, persamaan karakteristik tinggal kita susun jadi M pangkat 4 min 3M kuadrat min 2M min 3M pangkat 3 min 2M kuadrat plus 2M plus 12Y sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita dapat M min 3, M min 3, dan M kuadrat plus 2M plus 2. Ini jadi nggak bisa difaktorkan lagi. Nah, ini kalau kita nggak bisa faktorkan lagi, ini bisa kita gunakan rumus ABC ya. Nah, kita gunakan rumus ABC. Nah, kita gunakan rumus ABC. Nah, ini ternyata hasilnya min 1 plus I dan min 1 min I. Nah, ini yang kita gunakan rumus ABC. Nah, maka akar ketiga dan keempat itu min 1 plus I dan M4-nya min 1 min I. Sudah, berarti tinggal solusinya. Ini tadi untuk kasus yang sebentar, ini M. Oke, maaf. Kayak ini akar-akarnya belum sesuai ya. Akar-akarnya belum sesuai ini. Nah, kita sesuaikan dulu. Oke, sebentar. Kita cari saja ya supaya kalian juga jelas. Coba ini kita cari akar-akarnya. Seperti ini akar-akar ini belum sesuai yang dituliskan. Oke, coba kita jabarkan saja. Oke, kita pakai Horner ya. Nah, 1, lalu min 3, min 2, 2 sama 12. Oke, kita Hornerkan. Oke, kita mau coba berapa akarnya misalkan? Nah, sebenarnya biasanya kita coba yang faktor dari 12 ini ya. Coba kita coba 3 ya. Kita coba 3. Ini 3 berarti 1 kali 3, 3, 0, 0, min 2, min 6, lalu min 4, min 12, 0. Oke, benar. Selanjutnya kita Hornerkan lagi berapa faktor dari min 4 ya. Oke, misalkan 2. Berarti ini 1, 2, lalu 1, 2, 2, lalu min 4. Sebentar. 4 ya, nggak pakai min. 4, lalu ini 2, ini 4, 0. Oke, betul. Maka akar-akarnya ini harusnya ya, itu M-3, nah, terus M-2, sama satunya ini, M kuadrat plus 2M plus 2. Nah, yang ini kita gunakan pakai rumus ABC. Maka M 34 ya berarti ya. 34 sama dengan min B, berarti min 2. Plus minus akar B kuadrat, berarti 4. Min 4 kali A-nya 1, C-nya 2 per 2A ya, berarti 2. Maka sama dengan ini min 2 plus minus akar berapa? 4 dikurangi 8 ya, berarti jadi min 4 nih. Min 4 per 2, atau bisa kita tulis jadi min 2 plus minus, ini kan sama aja 2i ya kan. Ini kan sama aja kita tulis jadi akar 4 dikali akar min 1 kan, atau jadi 2i. Nah ini per 2 ya, berarti kita dapat min 1 plus minus 2i. Ini berarti dibagi 2 jadi i ya. Oke, ini ya. Maka akarnya ada 3, ada 4, yaitu 2. Nah ini dapat 3, ini dapat 2. Terus yang satunya min 1 plus i dan min 1 min i. Oke. Oke, ini kita benarkan tadi. Ini harusnya M-2 ya. Terus ini M1 sama dengan 2.
Oke, seperti ini. Nah, pakai solusi umumnya C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Nah, lalu yang ketiga tadi, ini kan min AX ya. Ini E pangkat AX. E pangkat AX. Nah, kita kan ini min 1 ya. A pangkat AX. Berarti E pangkat min X. C3 sin. Nah, ini BX. Nah, ini tadi B. B itu koefisien dari I. Ini B-nya. Koefisien dari I di sini 1 ya, maka C3 sin X plus C4 cos X dengan C1, C2, C3 sembarang konstanta. Oke, kita ulangi bahwa solusi dari persamaan diferensial 32 itu dia punya persamaan karakteristiknya itu 2, 3, dan min 1 plus I dan min 1 min I. Maka solusi umumnya C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X ditambah E pangkat min X dikali C3E pangkat sin X ditambah C4 cos X. Dengan C1, C2, dan C3 adalah sembarang, berarti C1, C2, C3, C4 adalah sembarang konstanta. Oke, seperti itu. Terakhir tinggal latihan soalnya. Ini ada 5 soal. Nanti silahkan dicoba dikerjakan. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Kita sudah membahas tentang PD linear homogen dengan koefisien konstan. Nah, caranya kita bentuk persamaan karakteristiknya. Ternyata persamaan karakteristiknya itu ada 3 buah kasus. Yang pertama, jika akar-akarnya real berbeda. Yang kedua, jika akar-akarnya ada yang berulang. Dan yang ketiga itu jika akar-akarnya itu kompleks. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.